Salam saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini dalam renungan Light of Revival. Harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan sehat di hari yang baru ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan tema kita hari ini yakni damai di tengah badai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, dan masalah di dalam hidup ini, masih adakah damai di hati kita? Ataukah damai itu menjadi hilang ketika tantangan dan persoalan datang bertubi-tubi di dalam hidup kita? Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan yang luar biasa kepada para murid ketika saat itu para murid akan menghadapi tantangan yang besar. Dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara terkasih, Yesus mengatakan kalimat ini karena pada saat itu para murid menghadapi tantangan dan persoalan. Dan tantangan persoalan mereka adalah sebentar lagi guru mereka, Tuhan Yesus, akan pergi meninggalkan mereka. Dan inilah tantangan, inilah persoalan. Ini yang membuat sehingga mereka gelisah, mereka cemas, mereka menjadi takut. Apa yang akan terjadi dengan hidup mereka? Apa yang akan mereka lakukan ketika Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka? Yesus tahu apa yang ada di hati mereka, dan karena itu dia mengatakan kalimat ini. Dia memberikan damai sejahtera. Yesus juga jelas mengatakan bahwa damai yang dia berikan itu berbeda dengan damai yang dari dunia ini. Dunia menawarkan kedamaian ketika semua yang kita kerjakan berhasil. Ada kedamaian ketika kita mengharapkan segala sesuatu dan itu berjalan dengan baik. Ada kedamaian di sana. Ketika usaha-usaha kita semuanya sukses, di sana ada kedamaian. Ketika harapan-harapan kita terkabul, di sana ada kedamaian. Inilah kedamaian yang ditawarkan dunia kepada para murid. Berbeda dengan kedamaian yang Yesus berikan. Yesus memberikan kepada mereka damai, dan damai itu diam di hati mereka. Dan damai itu memberikan kepada mereka semangat untuk tetap berdiri teguh, melangkah, menjalani kehidupan, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup ini. Para murid saat itu dikuatkan dengan janji kedamaian yang Kristus berikan di hati mereka. Dan firman Tuhan ini juga saudara datang kepada kita hari ini. Apakah hidupmu saat ini penuh dengan tantangan? Apakah hidupmu saat ini dikelilingi oleh persoalan yang begitu luar biasa? Ingat bahwa kalau saudara adalah sungguh-sungguh orang percaya, firman Tuhan ini juga berlaku atas saudara. Ya, itulah damai yang dari Kristus. Damai sejati yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Jika saudara yang belum percaya kepada Kristus dan saudara mengandalkan kedamaian yang datang dari dunia, saudara akan menjadi kecewa. Karena damai itu bertahan sebentar ketika semua materi, ketika semua hal-hal yang bersifat jasmani itu sesuai harapan ada di hidup saudara. Tetapi damai itu menjadi hilang ketika semua materi, hal-hal jasmani itu hilang dari hidup saudara. Jika saudara ingin memiliki damai yang sejati, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara, saudara harus datang kepada Kristus. Saudara harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Dia memberikan damai itu di hati saudara. Bukan saja Dia memberikan damai di hati saudara ketika saudara percaya kepadanya, tetapi juga Dia menjadi sumber pendamai bagi kita orang-orang berdosa dengan Allah di sorga. Karena itu saudara terkasih, hari ini adakah persoalan, adakah masalah yang menghimpit hidupmu? Ingat, semua itu boleh ada. Semua itu bisa ada, semua itu diizinkan ada.
terjadi di hidupmu. Tapi Dia memberikan damai yang sejati, diam di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu berdiri teguh, melangkah, menghadapi semua badai hidup. Ya, hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Yesus ada kedamaian. Maukah saudara menikmati damai yang sejati itu? Datanglah kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan yang menguatkan kami. Badai boleh ada di hidup kami. Badai dan persoalan boleh terjadi bertubi-tubi dalam hidup kami. Tetapi kami tidak kekurangan damai sejahtera. Karena damai itu Dia berikan di hati. Sehingga kami mampu terus melangkah menghadapi badai. Sampai membuat kami menjadi pemenang di dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.